Lu nampak sekali Eko tuh sudah sumpah-sumpah guys. Ini si Jaya nih kayak dan nanti tegang banget kelihatannya ya. Bagaimana mungkin mereka masih amatiran ya, sehingga waktu ditanya tentang itu mereka langsung ngomong sendiri. Jadi saya jelaskan lagi nih, untuk video Jaya dan Eko itu pada saat itu saya ketemu di 3 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu ya, ketemu sama Jaya dan Eko. Di mana Fer? Di lapas Jelekong. Pada saat itu saya diperkenankan, alhamdulillah dapat slot 1 untuk masuk nengok Jaya sama Eko. Saya bersama. Jadi penjelasannya Bang Ferry ya soal video Jaya tadi itu. Abang Daniel. Dan tampak tidak netral, harusnya bicara dari sisi hukumnya saja, tidak masuk dalam perkaranya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Oh, ini sangat netral banget. Karena yang memang mau dicari itu adalah keadilan. Oke. Jadi kita tidak ansih kepada normatif dong. Gitu. Tapi kita dihadapkan pada faktanya. Jika kita tidak diperdengarkan, kalau kita baca 108, setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui. Netral menurut Elsa itu ya berpihak ke Elsa gitu. Itu baru dia bilang netral tuh guys. Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini. Yuk kita akan reaction kali ini videonya Jaya yang lagi viral, dan apa penjelasan tentang ini dari Bu Elsa dan juga Bang Ferry nih. Karena Bang Ferry pernah nanya-nanya ke Jaya, kok ada ini video yang viral seperti ini. Lu nampak sekali Eko tuh sudah sumpah-sumpah guys. Ini si Jaya nih kayak dan nanti tegang banget kelihatannya ya. Bagaimana mungkin mereka masih amatiran ya, sehingga waktu ditanya tentang itu mereka langsung ngomong sendiri. Amatiran dalam arti mereka cerita versinya. Iya. Kalau itu dipersepsikan bahwa justru karena mereka nggak melakukan apa-apa, makanya mereka justru kooperatif. Nggak bisa. Ada pernyataannya kok. Oh gitu ya? Jadi ada videonya. Jadi saya nggak sembarangan. Videonya itu pernah diputar di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri pertama 2016. Iya, saya juga bingung. Itu yang mengaku. Sampai sekarang masih ada filenya, Pak? Ada, saya punya. Cuma tanggung loh, sedikit banget sih. Kenapa nggak di videoin semuanya? Pertama kali itu Riana ketemu Itu cuma berapa menit itu? Paling 1 menit lebih ya. Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor 1 bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada videonya. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukulin dulu? Nggak ada. Kan lihat mukanya dong. Prof sudah lihat videonya? Ya belum memang. Baik-baik aja. Yakin Prof? Enggak, nanti saya kasih lihat semuanya sampai tanggal 1 September. Kondisi mereka baik-baik saja? Baik-baik aja. Nanti saya kasih lihat. Memang masih belum nih kan, belum dipukuli di sini. Baru diinterogasi di satu ruangan, dipisah dengan temannya. Jaya udah jelasin itu semua di pengadilan. Pas kejadian nggak ada di situ. Ya terus kenapa kamu sebut begini? Apanya? Nanti ngapain ada di situ? Di situ ya kan nongkrong. Nongkrong di sebelah biasanya kan ngobrol itu. Kamu mukul sama tangan apa sama tangan aja? Itu berapa orang waktu dikejar tuh? 5 orang dianya. Yang lainnya pada kabur, ya itu jatuh. Di flyover ya. Itu ya jatuh ya, yang pakai motor apa warna biru apa sih? Lupa lagi. Hah? Yang jatuh. Nih, Rudiana ada. Ini bukti guys, dia ada saat interogasi tuh kan. 4 motor katanya tadi. Gak bisa ngelak deh dengan videonya. Dari mana dikejarnya? Dari sekolah SMP 11 atau dari mana? Oh dari situ awalnya dikejarnya. Terus kena-kenanya di mana? Flyover. Jatuh, dia ditendang. Sama siapa yang nendang pertama? Ingat. Eko yang mana ya? Di situ ada? Yang bawa pakai helm. Sekarang ada. Ini dulu, pegangin dulu kakinya dulu. Kelihatan banget nih kayak si Jaya kayak apa, tegang banget tuh, dan cuma ngangguk-ngangguk aja kalau ditanya. Pak polisinya banyak bicara nih.
Sini Eko ini. Ini Eko. Gue mau dijambak rambutnya guys. Tuh tangannya apa tuh? Tapi kamu, ini yang pertama Andang. Ini Jadi saya jelaskan lagi nih, untuk video Jaya dan Eko itu pada saat itu saya ketemu di 3 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu ya, ketemu sama Jaya dan Eko. Di mana Fer? Di lapas Jelekong. Pada saat itu saya diperkenankan, alhamdulillah dapat slot 1 untuk masuk nengok Jaya sama Eko. Saya bersama Jadi penjelasannya Bang Ferry ya Bapak Rudi Pangabean bersama soal video Jaya tadi sama tuh. Abang Daniel dan saya dan Matkana, dan di situ Jaya sama Eko bercerita kenapa Eko bisa masuk, ya karena saya dibawa-bawa Pak, namanya sama Jaya gitu. Lalu di situ tidak ada dendam dan sudah minta maaf, dan memang semuanya itu atas dasar ancaman. Jaya itu diancam, sebelumnya diancam suruh ngaku gitu, diancam apa namanya senjata lah gitu. Jadi yang saya dengar memang kesaksiannya seperti itu. Lalu videonya beredar tuh, ya benar berarti ceritanya si Eko, dan itu tidak benar semuanya. Bukan berarti Jaya kan? itu ngejar orang berapa orang. Jaya udah jelasin di sidang PK kok soal ini video. Dibawa bolak-balik dari flyover ke TKP, udah paksa bawa lagi, masa nggak inget motor apa, warna apa, kan pelang-pelongo, pelag-pelag si Jayanya kan, karena memang bingung nyebutin motor apa. Ditambah lagi si Eko ditanya, kamu benar ngelakuin apa Pak? Saya nggak tahu apa-apa Pak, sumpah Pak demi Allah. Lalu dari situ video langsung terkat tuh, terpotong. Kenapa terpotong? Harusnya full dong. Kalau pengen menyajikan, Betul. biasa jangan dipotong-potong gitu, kan flash disknya lengkap di situ. Betul, guys. Dipotong karena ada unsur apa? Kedubrak, gitu loh bos. Jadi biar nanti yang resmi saja yang menjelaskan. Iya, gitu ya guys. Ya kita beralih nih. Bu Elsa ngatain Pak Azmi kalau dia nggak netral saat jadi saksi ahli. Tampak tidak netral, harusnya bicara dari sisi hukumnya saja, tidak masuk dalam perkaranya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Oh, ini sangat netral banget. Karena yang memang mau dicari itu adalah keadilan. Oke. Jadi kita tidak ansih kepada normatif dong, Oke. gitu loh. Tapi kita dihadapkan pada faktanya. Jika kita tidak diperdengarkan, kalau kita baca 108, setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui Netral menurut Elsa itu ya berpihak ke Elsa gitu. Itu baru dia bilang netral tuh guys. negara saja harus speak, gitu loh. Karena ini menjalankan perintah undang-undang 108, setiap orang itu ditujuk pada setiap orang melihat, mendengar, menyaksikan ada sesuatu loh. Ini kita lihat ada sesuatu yang tidak tepat di dalam kasus ini. Anda mau tahu siapa yang bilang Anda tidak netral? Kita putarkan dulu videonya. Apa ya? Dia kan ahli hukum pidana. Dia harus menjelaskan secara netral tidak bisa masuk ke dalam perkaranya. Itu aturan. Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail Aep, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Ada yang ingin Anda tambahkan, Pak? Wajar-wajar saja pandangan beliau kan ada argumentasi yang demikian. Kalau nggak dijelasin itu ya buat apa ke pengadilan? Tapi lihat, Pak Azmi kan? ini adalah peninjauan kembali. Oke. Kalau nggak dijelasin semuanya. Upaya luar biasa. Saya mengilustrasikan, ibarat satu gedung, ada satu bangunan yang sudah di situ kokoh. Dalam hal ini gedung tadi adalah putusan yang sudah ditentukan. Hari ini ingin dilakukan rekonstruksi ulang. Berarti upaya hukum itu mulai dideteksi lagi, disisirin lagi dari bawah. Dalam hal ini pintu masuknya di penyidikan untuk melihat pelanggaran hukum yang tadi disampaikan tuh di titik mana. Pelanggaran hukumnya di titik pada awal penyidikan di tingkat kepolisian, terus bagaimana koreksi karena ada diferensiasi fungsional antara fungsi polisi, jaksa, dan hakim, karena itu adalah satu rangkai dalam sistem peradilan pidana. Karena dia sistem mau tidak mau, karena kita tadi adalah mengajukan upaya dosis maksimal, dalam hal ini adalah peninjauan kembali, ya dibongkar dari bawah supaya untuk menemukan di mana sih letak kekeliruan. Iya, betul kan? Harus dibongkar dong. Dalam rangka mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Saya ke Pak Betul. Susno. Apakah boleh menurut Anda Pak Susno seorang ahli bicara tidak hanya dari sisi hukumnya, kalau saya merujuk ke Pak Azmi, tapi juga masuk dalam perkaranya? Silakan Pak Susno. Bukan boleh ya, tapi harus. Harus. Iya, iya. Karena yang ditinjau itu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Betul. Beliau adalah profesor ahli hukum pidana. Silakan ditinjau kasusnya Sudirman sesuai dengan keahliannya di bidang kepakaran hukum pidana. Kasus itu mulai dari penyidikan, penuntutan, kemudian banding, kasasi, PK menurut hukum
ahli hukum pidana di mana kekeliruannya. Ya dia bongkar mulai dari penyelidikan sampai dengan PK. Itulah yang benar. Tapi kalau dia ngalih ke kasus lain, tidak fokus pada kasus itu ya terus itu namanya gimana ya? Tidak bersaksi, tidak memberikan pandangan, tidak memberikan peninjauan sesuai keahliannya terhadap kasus yang dimintakan pendapatnya. Betul. Dimintakan pendapat oleh dalam sidang peninjauan kembali kasus Sudirman sesuai dengan keahliannya. Bagaimana pendapat Anda kasus ini? Ya dia UNCI ya, UNCI itu dia bongkar begini penyidikannya salah begini ini begini, itulah yang benar. Tapi kalau kita diminta kasus Sudirman, beliau meninjau berdasarkan teori ini ya masuk lah, tapi dihadirkan ke sidang. Inilah yang tepat. Nah tinggal hakim nanti menilai sependapat enggak dengan keterangannya. Dan kalau menurut saya ngikuti kebetulan pendapatnya beliau ya sesuai semua, itulah yang jadi masalah. Baik, artinya kalau tadi kita merujuk pernyataan Bu Elsa, karena Pak Asmi ini bukan saksi fakta, harusnya tidak bicara ke masalah bukan sidang tahap awal. Yang disidangkan itu adalah perkaranya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ditinjau mulai dari penyidikan, penuntutan, proses peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Menurut ahli hukum pidana, beres nggak kasus ini? Ternyata di-UNCI oleh beliau banyak ketidakberesan. Ya itulah yang harus dicari. Tapi kalau tidak menemukan itu ya bukan ahli namanya. Ya betul ya. Oke, terima kasih ya.